teknologi telat, tapi nilainya ada pada seberapa besar dampaknya bagi kehidupan. Perkenalkan, saya Ada Rudi Sadini dari Universitas Udayana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional, dan kini sedang berada di semester 4. Baik, untuk yang pertama, ada satu hal yang sangat saya kagumi dari Google adalah prinsipnya, yakni focus on the user. Saya melihat bahwa ini bukan segera strategi, tapi bentuk nyata dari demokratisasi pengetahuan. Google memastikan bahwa setiap orang tanpa melihat dari latar belakang maupun lokasinya dapat mengakses secara merata terhadap informasi yang berkualitas. Nah, dalam hubungan internasional, saya mempelajari bahwa siapa pemilik informasi dialah pemegang kekuatan. Google membuat kekuatan itu dapat diakses oleh semua orang lewat AI dan alat kolaborasinya. Yang saya ingin teknologi itu dapat kita gunakan bukan hanya sekedar sebagai alat untuk bantu bikin tugas kuliah doang, tapi lebih dari itu, yakni untuk membangun standar kerja yang profesional. Jadi saya ingin setelah kita lulus nanti, kita bukan sekedar dapat ijazah, tapi ada poin plusnya nih, kita sudah terbiasa menggunakan alat digital yang efektif, efisien, dan juga kompetitif. Nah, dengan cara itulah adalah cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusiasme itu, yakni dengan menjadi Google Student Ambassador dengan program-program kerja nantinya yang akan saya inisiasi langsung. Kemudian yang kedua, membahas mengenai satu kegiatan potential di kampus. Yakni saya ingin membuat sebuah kegiatan yang bernama The Google Ghost Protocol. Nah, kegiatan ini tuh adalah sebuah digital treasure hunt berbasis isu sosial. Jadi para peserta harus memecahkan sebuah teka-teki di mana akan tersebar sebuah printan dari QR code misterius di beberapa titik kampus seperti kantin, perpustakaan, maupun di kelas. Nah, bagaimana sih sistematikanya? Oke, jadi sistematikanya seperti ini. Peserta akan mendapatkan akses ke sebuah Google Docs misterius berisi teka-teki. Untuk memecahkannya, mereka wajib menggunakan fitur spesifik seperti navigasi lewat Google Maps, identifikasi objek lewat Google Lens, hingga merancang strategi solusi lewat Gemini. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan mengenai out of the box. Berbicara mengenai out of the box, di sini beberapa akhir ini saya sempat mengalami sebuah tantangan. Ketika saya menjadi seorang ketua KM dari Udayana Fokus di Udayana, saya melihat bahwa ternyata untuk mengembalikan kembali organisasi yang vakum dan sepenuhnya baru anggotanya, saya merasa bahwa ini tantangan yang sangat besar karena sulitnya untuk menyatukan kembali anggota yang sekarang masih canggung. Nah, oleh karena itu saya terpikirkan untuk membuat sebuah creative gathering alih-alih hanya mengadakan sebuah rapat formal. Jadi dalam proses persiapannya di sini saya dibantu oleh Gemini. Nah, Gemini membantu saya dalam brainstorming, susunan acara yang menarik, terus ide visualnya, ide visual presentasi, lalu icebreaker-nya kayak gimana. Nah, hasilnya ternyata sangat-sangat menyenangkan. Teman-teman udah nggak canggung lagi. Kegiatan berjalan dengan nyaman, terbuka, dan sangat seru deh pokoknya. Terima kasih. Kemudian membahas mengenai pertanyaan yang keempat, yakni apa sih hal yang akan membuat saya bangga dalam 3 bulan pertama? Tentu saat saya menjadi Google Student Ambassador, program-program kerja saya nantinya dapat memiliki dampak yang positif dan nyata. Saya ingin lewat branding saya di media sosial, bagi siapapun yang menonton nantinya, itu dari wawasan baru yang telah saya berikan, mereka mampu mengetahui bahwa sebenarnya teknologi itu sangat bagus loh kita gunakan, bukan hanya sekedar di lingkungan kampus, tapi bisa masyarakat luas juga. Nah, apalagi di era 5.0 yang semuanya serba cepat, kita juga tentu harus mampu beradaptasi secara bijak tanpa tertinggal. Nah, saya ingin AI itu digunakan bukan sekedar untuk kita orang-orang yang pemalas maupun hal negatif lainnya, tapi saya ingin bahwa ternyata teknologi itu bisa kita gunakan loh untuk hal positif, apalagi untuk pemecahan masalah sehari-hari gitu. Nah, dampak inilah yang ingin saya ciptakan, yakni masyarakat yang adaptif, solutif, dan berdaya dengan teknologi. Baik teman-teman, sekian dari saya. Jangan lupa bijak berteknologi ya. Terima kasih.